Untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG khusus kelompok rentan 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Wamen Isyana didampingi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim mengecek langsung pembuatan MBG di SPPG Muara Enim 2 yang berlokasi di Jalan Permai. Tidak hanya itu saja, Isyana pun mengantarkan langsung MBG tersebut ke beberapa kelompok rentan yang ada di Kelurahan Air Lintang Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor. Sontak saja kehadiran politisi dari Partai Solidaritas Indonesia tersebut disambut sukacita oleh penerima MBG 3B. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Muara Enim, Isyana juga ikut meresmikan tempat penitipan anak atau TPA Ibadur Rahman Montessori School dan juga melakukan peletakan batu pertama bedah rumah warga di Desa Tanjung Jati, Muara Enim. Mantan jurnalis TV tersebut bersama Bupati Muara Enim Edison juga mewisuda sejumlah lansia yang dinyatakan lulus standar 1 dalam sekolah lansia. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana saat diwawancarai mengatakan bahwa kehadirannya ke Kabupaten Muara Enim untuk melihat dan memantau langsung program-program yang telah dibuat pemerintah. Isyana juga mengapresiasi Pemkab Muara Enim yang telah melaksanakan program kependudukan dan pembangunan keluarga secara menyeluruh, baik dan tepat sasaran. Ini bersama Pak Bupati, Bu Bupati, Bu Wabub, datang untuk melihat memantau bagaimana pelaksanaan program MBG khusus 3B balita non-PAUD, ibu hamil dan ibu menyusui. Ini kan karena sama-sama kita tahu program MBG ini adalah salah satu program Pak Presiden Prabowo Subianto yang awalnya adalah untuk anak-anak usia sekolah. Tapi memang selain anak-anak usia sekolah, 10% dari porsi SPPG itu memang sudah ada MOU antara BGN dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang ditandatangani oleh Pak Menteri dan Pak Kepala BGN bahwa 10%-nya itu adalah untuk 3B, bumil, busui, balita non-PAUD. Itu yang kita coba lihat. Tadi SPPG-nya juga kita lihat berjalan dengan sangat baik, bagaimana proses di SPPG-nya juga sangat baik, menu-menunya juga tadi chefnya juga memasaknya itu tidak sekaligus menjadi satu tapi disesuaikan dengan jam pengantarannya. Yang diantar pagi-pagi dimasak lebih dulu, yang lebih siang dimasak lebih siang. Itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bupati Muara Enim Edison mengatakan bahwa kehadiran Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tersebut sebagai bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah pusat kepada Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Ditambahkan Edison sebagai bentuk dukungan Pemkab Muara Enim untuk program Quick Wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN RI. Hari ini Pemkab Muara Enim juga meluncurkan kartu lansia, yatim dan yatim piatu, disabilitas serta duafa. Program membara sebagai program prioritas daerah yang mulai diimplementasikan penuh pada tahun 2026 mendatang dengan total anggaran 4,8 miliar rupiah. Wamen Menteri Pendidikan dan Keluarga menghubungi Kabupaten Muara Enim dalam rangka beberapa kegiatan. Pertama tadi pagi beliau sudah bersama-sama kita menyaksikan, melihat taman bermain anak tamasya. Di sana anak-anak dididik, dititipkan, kemudian orang tuanya ada aktivitas di luar, tapi dititipkan ini bukan sembarang dititipkan, tapi ada kegiatan-kegiatan pembelajaran, menjaga keamanan dan sebagainya. Yang kedua tadi kita ini meninjau SPPG ya, dan SPPG itu kita sangat apresiasi karena sesuai dengan SPP yang diinginkan oleh BGN, sehingga baik higienisnya maupun keamanannya jelas. Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan M. Zaki Aslam juga mengapresiasi Pemkab Muara Enim yang telah melaksanakan program kependudukan secara menyeluruh. Dirinya juga berharap hal serupa dapat juga dicontoh dan dilaksanakan oleh kabupaten kota lainnya yang ada di dalam Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan suatu kegiatan yang luar biasa yang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diselenggarakanlah dengan secara bersama-sama, secara kolektif
mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Muara Enim, untuk mulai dari bayi atau bahkan dari ibu hamil, melahirkan, nanti sampai ke lanjut usia ini, untuk memberikan kualitas daripada sumber daya manusianya tidak bergantung kepada kepada orang lain, tapi bergantung kepada kemampuan diri. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Dalam rangka dukung program ketahanan pangan, Lapas Kelas 2B Kayu Agung buka lahan tidur seluas 2 hektar menjadi lahan perkebunan. Dalam rangka dukung program pemerintah, Lapas Kelas 2B Kayu Agung yang berada di Kecamatan Perigi, Kota Kayu Agung membuka lahan tidur seluas 2 hektar menjadi lahan perkebunan. Selain bermacam-macam sayuran seperti kangkung, kacang panjang, kacang tanah, ubi rambat, dan jagung, lahan perkebunan juga ditanami dengan bermacam-macam buah-buahan seperti buah melon, anggur, rambutan, serta durian. Hasil dari perkebunan akan digunakan untuk memberdayakan warga binaan. Menurut Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, M. Yusuf mengatakan kegiatan pertanian dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan di area lapas. Untuk ketahanan pangan di Lapas Kayu Agung ini ada beberapa kegiatan untuk warga binaan. Ada yang di dalam dan ada yang di area sarana asimilasi dan edukasi di belakang lapas. Pihak lapas akan terus memaksimalkan aset lahan yang dimiliki untuk kegiatan produktif seperti ini. Total luas area SAE ini mencapai kurang lebih 2 hektar, dengan 1 hektar lahan aktif dipakai untuk khusus bercocok tanam dan sisanya sebagai infrastruktur, jalan, dan perumahan dinas. Ketahanan pangan di lapas ini sesuai dengan program Bapak Menteri. Kita mendukung untuk ketahanan pangan di Lapas Kayu Agung ini. Ada beberapa kegiatan untuk warga binaan, khususnya yang di Lapas Kayu Agung. Ada yang di dalam. Yang di dalam itu ada penanaman melon, kemudian kacang tanah, ubi sela, dan jagung. Untuk di belakang lapas yaitu ada SAI, sarana asimilasi edukasi bagi Lapas Kelas 2B Kayu Agung untuk warga binaan. Nah, mereka yang dikerjakan di sini warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat pentahapannya, yaitu setelah menjalani setengah dari masa pidana dan kami TPP-kan, kami sidangkan untuk dikerjakan di asimilasi baik di gang, di dalam, kebersihan dalam, kegiatan warga binaan di dalam, maupun di SAI ini. Jadi ada beberapa tanaman di sini, ada sayur-sayuran, kangkung, kacang panjang, ada pisang, dan buah naga, cabai. Nanti ke depan kami juga akan menggiatkan untuk perikanan. Nah, kemarin sudah penyebaran bibit ikan lele. Untuk hasil masih konsumsi warga binaan ke dapur lapas. Jadi belum keluar, oleh karena hasil ini masih belum maksimal, baru mencukupi untuk kebutuhan dapur lapas. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. HUT Dharma Wanita Persatuan Pesisir Barat perkuat peran perempuan mendidik generasi. Di tengah kecemasan akan menurunnya kualitas karakter generasi muda, Dharma Wanita Persatuan Pesisir Barat menegaskan bahwa jawabannya ada pada peran perempuan di dalam keluarga. Melalui HUT ke-26, DWP mendorong penguatan pendidikan anak sejak dini. Dalam sambutannya, Ketua DWP Pesisir Barat, Elizawati Tedizan Niko menyampaikan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari penguatan karakter anak sejak dini.
Menurutnya, pendidikan di rumah menjadi faktor terpenting dalam membentuk generasi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing. Dengan mengusung tema peran strategis DWP dalam pendidikan anak bangsa, DWP menekankan 3 unsur pertumbuhan anak yang harus dipenuhi, yaitu asih, asuh, dan asah. Asih diartikan sebagai pemberian kasih sayang, asuh sebagai perawatan dan pemenuhan gizi, serta asah sebagai simulasi dan pendidikan yang menunjang perkembangan anak. Pada momen ini, Eliza berharap pihaknya dapat terus memperkuat program pendidikan keluarga, peningkatan literasi, kesehatan, serta pembinaan perempuan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Kami di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Barat selalu bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat bagaimana program-program yang ada di Kabupaten Pesisir Barat kami selalu dukung, selalu bersinergi, berkolaborasi apa sih yang perlu kita dukung dari pemerintah daerah, dari pendidikan, kesehatan, dengan perempuannya yang ada di Kabupaten Pesisir. Kita rangkul semua dari semua lini, GOW-nya, gabungan organisasi wanita, begitu juga organisasi wanita yang ada di Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah lebih kurang 18 organisasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Kita berkolaborasi, kita bersama-sama bagaimana ke depannya peran wanita ini kelihatan ada di mata masyarakat. Peringatan HUT DWP ke-26 menjadi momen penguatan komitmen bahwa perempuan bukan hanya pendamping, tetapi pondasi utama dalam mendidik generasi masa depan. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pekon Batu Raja tingkatkan ekonomi dan pendidikan lewat dana desa. Melalui dana desa tahun 2025, Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, mulai merealisasikan 2 program prioritas yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat serta peningkatan layanan pendidikan. 2 program itu pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes dan pembangunan fisik gedung PAUD PGRI Batu Raja. BUMDes Sariwonan difokuskan pada sektor peternakan dengan 2 usaha utama, yaitu sapi dan kambing. Dalam rencananya, BUMDes akan mengelola 3 ekor sapi dan 27 ekor kambing yang akan diurus oleh 2 kelompok ternak. Total 12 masyarakat terlibat langsung dalam program ini. Saat ini pembangunan kandang ternak telah selesai dan siap digunakan. Sementara pengadaan hewan ternak baru akan dilaksanakan pada pencairan dana desa tahap kedua. Ketua BUMDes Sariwonan optimis usaha ternak ini akan berhasil dan berkembang, mengingat sumber pangan yang melimpah dan pengalaman yang dimiliki masyarakat pengelola. Mereka yang memilih untuk beternak sapi sama kambing. Kenapa? Mungkin ya alasan mereka udah pernah beternak kambing sama sapi itu. Artinya memang sebelumnya sudah memiliki pengalaman. Ya, sudah memiliki pengalaman, mereka pernah beternak sendiri. Kita yang harus optimis ya, harus optimis berhasil. Rencananya kalau memang berhasil ya kita akan kembangkan, mungkin nambah kandang atau bibit lagi. Berjumlah lagi. Pratin Batu Raja Edwarli menambahkan bahwa program peternakan ini merupakan langkah awal untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Di sisi lain, dana desa 2025 juga mendukung pembangunan fisik gedung PAUD PGRI Batu Raja yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut. Kemarin itu bukannya rehab, itu pembangunan dari nol. Alhamdulillah saya bisa kerjakan di termen pertama. Kita membangun PAUD PGRI Pekan Batu Raja. PAUD kita prioritaskan dikarenakan kita untuk mencetak generasi muda yang lebih bagus. Maka kita kan harus cetak dari awal, dari nol, kelas 0 sampai ke kelas yang lebih tinggi. Untuk BUMDes, alhamdulillah BUMDes ini udah terbentuk 3 kelompok. Ya, 1 kelompok perempuan itu memelihara kambing, 1 lagi kelompok itu yang dikenali memberi kambing juga, kemudian 1 kelompok untuk pemeliharaan sapi. Masyarakat memilih ternak kambing dan sapi dikarenakan di Pekan Batu Raja ini masalah pakannya masih banyak. Dengan berjalannya 2 program ini, pemerintah Pekon menargetkan peningkatan pendapatan desa serta penguatan pelayanan publik bagi masyarakat Batu Raja.
Dari pesisir barat Lampung, Pujian Sah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Abrasi semakin mengancam, warga negeri Ratu harapkan perhatian pemerintah. Sebanyak 50 rumah dan puluhan perahu milik warga di Pekon Negeri Ratu rusak parah akibat abrasi pantai. Sedikitnya 70 kepala keluarga harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah setiap musim gelombang tinggi. Seperti inilah kondisi permukiman warga di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat. Abrasi yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir menghantam sekitar 50 rumah dan merusak puluhan perahu nelayan. Tak hanya bangunan dan perahu, gelombang besar juga masuk hingga ke dalam rumah warga dan merusak berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Dua pemangku yang paling terdampak adalah pemangku 2 dan 3. Dengan total sekitar 70 kepala keluarga harus menanggung kerugian besar. Setiap kali abrasi datang, warga terpaksa mengeluarkan biaya perbaikan yang tidak sedikit, mulai dari pembenahan rumah, perahu, hingga fasilitas pendukung lainnya. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius. Dampaknya kita ombak, bakal ombak tinggi, ya inilah seperti ini, udah rusak semua. Jadi ya harapan masyarakat Pekon Lemong, ya gimana cara gimana dari tingkat kabupaten maupun provinsi maupun pusat juga minta minta dibantu ya masyarakat kita ini kan, supaya jangan sampai air laut ke pemukiman. Dan juga ini Pak, ada air sungai sana, kan air sana kan kalau banjir ini menodok ke sini semua, Pak. Kepala desa setempat mengaku telah berulang kali melaporkan dan mengajukan pembangunan tembok penahan air. Namun hingga kini belum terrealisasi. Ya, harapan kita Pekon Lemong ini harapan inklusif dari Pak laut penahan abrasi pantai. Jadi diharapkan kepada pemerintah daerah terutama sama bantuan pemerintah provinsi itu segera merealisasikan bantuan abrasi pantai itu, karena itu sudah kita ajukan beberapa kali belum terrealisasi, mungkin juga tempat sanggaran dari pemerintah daerah. Kini warga masih berjibaku melakukan perbaikan secara swadaya sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk mencegah abrasi yang terus menggerus wilayah mereka. Dari pesisir barat Lampung, Pujian Sah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan.